meningkatkan tekad kuatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Erni SPD MPD sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Ainul Mardiah SPD MSI sebagai pengajar praktik saya. Saya Idayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tiga Nisan, Kabupaten Aceh Utara, akan melakukan praktek coaching pra-observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Yusmaini SPDI, guru kelas 6. beliau adalah salah satu guru dari SD Negeri Tiga Nisan. Assalamualaikum Bu Ismaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Yus hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Hidayati sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah ya, sehat seperti Ibu lihat sekarang. Baik Bu, saya ingin mengganggu saya mengganggu waktu Ibu? Jadi tidak. Oh ya. Ibu nggak sibuk kan hari ini? Tentu tidak, Bu. Hari ini tujuan saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu sebelum nanti Ibu mengajar di kelas ya. Sudah siap Bu? Insya Allah sudah siap, Bu Hidayati. Baik Bu, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebab saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, dan yang akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas Ibu. Baik Bu, baik Bu, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi sebagai nantinya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu. Adapun tujuan dilakukan supervisi akademik itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran dan akan melakukan percakapan pra-observasi di kelas Ibu nanti. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu, kira-kira begini. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, terima kasih Bu Hidayati. Baiklah, untuk ini saya akan menjawab. Berdasarkan RPP yang saya buat, saya mempunyai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui video pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi penyesuaian diri hewan demi kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua, setelah diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan contoh dan fungsi penyesuaian diri hewan dengan kelangsungan hidupnya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran model dan metode yang ingin Ibu terapkan mungkin nantinya. Iya Bu Hidayati, yang ingin saya capai yaitu dua area. Yang pertama area pengetahuan dan area keterampilan. Di area pengetahuan, peserta didik mampu menyebutkan contoh dan fungsi penyesuaian diri hewan dengan lingkungannya. Dan yang kedua, di area keterampilan, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik dan benar. Itu saja. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa dan jam berapa Bu? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran ini di hari Kamis, tepatnya di jam 1 dan 2 kelas 6. Baik Bu, besok saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melihat dan mengamati hal-hal apa yang terjadi di kelas nantinya. Setelah observasi besok di kelas, kita juga akan melakukan coaching pasca observasi setelah proses pembelajaran nanti Bu ya. Baik Bu Hidayati. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Ya, mungkin saya akan mendapatkan gambaran tentang media apa yang cocok nanti saya gunakan di saat pembelajaran. Baik Bu,
Demikianlah percakapan atau bincang-bincang saya dengan Ibu Bisma ini. Sampai ketemu di kelasnya nanti, Bu ya. Iya, Bu Hidayati. Semoga sukses. Demikianlah percakapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hidayati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar pembelajaran kita mendapat hikmah, mendapat berkah, mari sama-sama kita berdoa. Yang dipimpin oleh Taufikur Rahman. Taufikur Rahman maju ke depan, ya. Di sini. Sekarang mari sama-sama kita berdoa.
Kita akan belajar tema 2, subtema 2, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 dengan materi penyesuaian diri hewan. Adaptasi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup pada daerah atau habitat tertentu, atau penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan diri dari pemangsa atau predator, untuk memperoleh makan, dan untuk bertahan hidup. Adaptasi pada hewan yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian bentuk dan alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya, bentuk mulut pada serangga, bentuk paruh dan kaki kuku. Bentuk mulut serangga terbagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu mulut, penggigit, dan pengunyah. Contohnya pada belalang, lumba, semut, ular, jangkrik. Yang kedua, tipe mulut besar. Contohnya pada kupu-kupu dan lalat. Yang ketiga, tipe mulut penusuk dan penghisap. Contohnya pada nyamuk, ketik, berang, dan burung. Yang keempat, tipe mulut penjilat. Contohnya pada lalat tuna dan lalat bunga. Dan yang keenam, kaki burung pelatuk untuk memanjat. Adaptasi pada hewan yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Fisiologi adalah penyesuaian fungsi organ tubuh hewan terhadap lingkungan. Contohnya, kemampuan ekolokasi, kurang sisi pada ikan. Kurang sisi merupakan garis lurus berwarna gelap yang terdapat pada sisi tubuh ikan, memanjang dari bagian kepala hingga bagian ekor. Kurang sisi berfungsi sebagai alat indera ikan. Melalui kurang sisi, ikan dapat mendeteksi tekanan air dan mendeteksi gerakan ikan lain di sekitar. Adaptasi pada hewan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian tingkah laku hewan terhadap lingkungannya. Contohnya, mimikri, autotomi, kamuflase. Autotomi adalah kemampuan hewan memotong bagian tubuh dan menghubungkannya kembali. Autotomi dimiliki oleh cecak dan kadal. Kamuflase merupakan kemampuan hewan memiliki bentuk tubuh menyerupai lingkungan untuk mengelabui musuhnya. Kamuflase dimiliki oleh walang daun, harimau, zebra, ikan batu, dan lainnya. Hibernasi merupakan tingkah laku hewan untuk tidur dalam waktu lama pada musim dingin untuk menghemat energi. Hibernasi dilakukan oleh hewan beruang, tupai, kelelawar, beberapa serangga, ular, katak, dan lain-lain. Video sudah selesai. Nah, anak-anak ibu senang kan? Nah, setelah melihat video sudah tahu yang mana penyesuaian diri dengan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, untuk lebih ibu mengetahui apakah anak-anak ibu sudah mengerti atau belum, sekarang sama-sama kita kerjakan soal LKPD, kerja kelompok ya. Berarti yang tadi ada menyimak, pasti ini bisa jawab dengan benar. Kerjakan dengan teliti.
dikerjakan ya. Ada anak ibu yang sudah siap? Ada. Nah, kalau ada yang sudah siap, bisa maju ke depan, maju ke depan. Kalau ada yang sudah siap, maju ke depan. Maju menuju Rahmati, Yauda, maju ke depan ya. Yumna, Nadia maju terus. Tak usah malu-malu. Coba dibaca ya. Coba dibaca. Yang lain perhatikan ya. Apa yang diisi oleh kawan kita? Suaranya ya, biar kawan-kawan bisa kedengaran. Manakah bentuk-bentuk serangga yang berfungsi sebagai penghisap dan pemusik? Jawabannya nyamuk. Bentuk paru elang kuat tajam dan melengkung. Apa fungsi paru elang tersebut? Jawab. Memangsa dan menusuk. Mengapa kaki bebek berselut? Jawab. Supaya bisa berenang. Ya, bagus. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kawan kita. Iya. Ada lagi yang udah siap? Satu kelompok lagi. Mewakili aja. Siapa yang udah siap maju terus? Arif, udah siap? Satu kelompok lagi bisa maju. Siapa yang cepat dia yang dapat. Ya. Manakah bentuk mulut serangga yang berfungsi sebagai penghisap dan penusuk? Jawab. Nyamuk. Bentuk paru elang kuat tajam dan melengkung. Apa fungsi paru elang? Memakan kaki. Mengapa kaki bebek berselaput? Supaya bisa untuk berenang air. Ya. Tepuk tangan untuk kawan kita. Nah, sudah dua kelompok yang tampil. Nah, setelah kawan tadi mengajarkan tugas kelompok, anak-anak ibu ada yang tahu nggak materi kita hari ini kesimpulannya? Bisa disimpulkan? Cara beradaptasi hewan. Yang lain? Yang lain jawab aja. Jangan malu-malu. Iya. Cara beradaptasi hewan dengan lingkungannya. Setiap hewan mempunyai cara yang berbeda dalam beradaptasi. Misalnya tadi ada anak-anak ibu lihat cecak ada. Adaptasi cecak dengan memutuskan ekor. Memutuskan ekornya. Ada lagi ikan di laut yang mengeluarkan tinta hitam. Dia untuk mengelabui bangsanya. Dan hewan-hewan lain tidak ibu sebutkan lagi karena waktu kita sudah kepepet. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita jelaskan lebih dalam. Nanti setelah pembelajaran ini selesai,
Ketika pulang, anak-anak ibu berjalanlah di sebelah kiri. Jangan ngebut-ngebut. Kalau ada yang bawa kereta, ada yang bawa sepeda listrik, jangan ngebut di jalan. Jadilah kita anak sekolah, anak yang baik-baik. Jangan seperti nyamuk. Tadi ada nyamuk kan? Ada nyamuk ngengong-ngengong di luar kelambu orang. Ngengong-ngengong. Janganlah kita tidur seperti tipe nyamuk. Jadilah anak yang baik-baik. Ya anak-anak ibu? Ya. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sebelum kita pulang untuk acara belajar dan apa saja yang kita lakukan di sekolah hari ini menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Doa dimulai. Ya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja yang dapat ibu akhiri, yang ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismaini telah bersedia hadir pada hari ini. Perkenalkan Bu Ismaini, ini adalah Ibu Eno Mardia, pengajar praktik saya yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktu dalam proses pembelajaran PDP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ismaini, Ibu telah hadir pada hari ini. Kita setelah Ibu melakukan observasi di kelas, pada hari ini kita akan melakukan mungkin masa observasi ya. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di Ida sendiri? Alhamdulillah seperti Ibu Ismaini, saya juga sehat walafiat. Bagaimana Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Setelah ibu melakukan observasi pembelajaran saya di kelas, saya merasa senang, merasa tidak ada kata yang bisa saya katakan untuk ibu. Pokoknya senang lah. Alhamdulillah saya juga merasa sangat senang melihat Ibu Ismaini terlihat senyum dan senang. Oke Bu, jadi pada pembelajaran saya melihat pada pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini kemarin, saya melihat anak-anak begitu antusias dan bagus sekali pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi bagaimana? Terima kasih Bu Ida telah melakukan observasi pembelajaran saya. Terima kasih banyak atas Ibu Ida. Mungkin dalam proses pembelajaran banyak kekurangan di sana sini menurut saya Bu. Walaupun Ibu mengatakan sudah bagus, tapi saya merasa ada kekurangan. Kira gimana Ibu? Dalam proses pembelajaran kemarin, anak-anak memang antusias dalam mengikuti pembelajarannya, tapi ada 1-2 orang yang kurang antusias ya. Berarti siswanya yang kurang antusias. Bukan semuanya tidak, tapi ada 1-2 orang. Ya. Kira-kira langkah ke depannya apa yang akan dilakukan supaya siswa tersebut antusias dengan pembelajaran yang dilakukan? Insya Allah saya akan usahakan pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswa nanti semuanya antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan saya. Oh, Ibu akan melakukan pembelajaran lebih menarik lagi itu menggunakan video pembelajaran. Ya, insya Allah saya usahakan menggunakan video pembelajaran yang menarik seperti menggunakan
kuisi atau game. Jadi anak-anak lebih antusias lagi, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa sangat senang mendengar apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira niat baik Ibu itu kapan akan Ibu laksanakan? Saya akan usahakan secepat mungkin. Dalam minggu ini saya akan melakukan seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran yang lebih menarik siswa, melakukan pembelajaran menggunakan video seperti game atau puisi. Saya sangat mendukung langkah baik Ibu tersebut. Terima kasih Bu Ida. Kalau Ibu Ida mendukung, saya meminta saran dari Bu Ida ataupun bagaimana dalam melakukan nanti pembelajaran nanti saya meminta bantuan dari Bu Ida. Apakah Bu Ida mampu membimbing saya atau sanggup membimbing saya? Bagaimana Bu Ida? Alhamdulillah, saya akan membantu dan apa yang ingin Ibu lakukan tersebut semoga tercapai. Saya juga berharap Ibu mampu untuk mengajar lebih baik lagi, seperti yang kita harapkan bersama. Terima kasih Bu Ida terima kasih Bu Ida atas saran dan kerjasama saya dengan Bu Ida. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sumaini karena Ibu Sumaini telah mau dan bersedia membantu saya dalam proses pembelajaran di GGP Akademi 11 ini. Dan demikianlah proses coaching pasca operasi yang kami lakukan dengan Ibu Sumaini. Saya mengucapkan lebih dan kurang banyak terima kasih kepada Ibu yang telah memberi saya banyak bimbingan dan arahan sehingga apa yang Ibu harapkan tercapai. Ya, Bu. Terima kasih Bu Ida. Saya juga nanti dalam proses pembelajaran saya di kelas nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang menarik lagi sehingga si anak lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran dengan saya sendiri dan dengan guru-guru yang lain juga. Amin. Semoga apa yang Ibu harapkan tercapai.